Pernahkah kalian berpikir bagaimana mekanisme yang sebenarnya kenapa seseorang bisa memiliki kekuatan buah iblis hanya dengan memakan secuil dari sebuah material yang disebut dengan devil fruit? Kenapa kekuatan buah iblis tersebut bisa terlahir kembali dalam bentuk buah iblis lagi setelah pengguna sebelumnya tewas? Kenapa Big Mom bisa memiliki kekuatan buah iblis Soru-Soru Nomi setelah dia memakan Mother Caramel? Dan bagaimana caranya Kurohige bisa mencuri kekuatan buah iblis dari tubuh DF user lain? Berdasarkan salah satu teori yang paling terkenal di dunia maya, setelah seseorang memakan buah iblis, maka iblis yang ada di dalam buah iblis tersebut akan masuk ke tubuh orang yang bersangkutan dan mendiami salah satu organ dalamnya, yaitu bagian jantung. Teori ini kemudian memecahkan masalah tentang bagaimana Big Mom bisa mendapatkan kekuatan buah iblis Soru-Soru Nominya Mother Caramel dan bagaimana Kurohige bisa mencuri kekuatan Gura-Gura Nomi dari jasad Shirohige. Big Mom berhasil mengakuisisi Soru-Soru Nomi milik Mother Caramel karena dia memakan seluruh tubuh Mother Caramel, termasuk jantungnya. Dan Kurohige bisa mencuri kekuatan Gura-Gura Nominya Shirohige setelah dia memakan bagian jantungnya Shirohige di ending Perang Besar Marineford. Tapi bagaimana dengan kasus Fang Frit, Lasso, dan Brook? Fang Frit dan Lasso merupakan benda mati yang ditanami kekuatan buah iblis oleh Dr. Vegapunk, sehingga pedang dan meriam yang tidak memiliki jantung tersebut bisa hidup dan memiliki kekuatan buah iblis tipe Zoan. Sementara Brook, dia hanya berwujud tulang belulang dan rambut tanpa organ dalam sama sekali, tetapi tetap masih bisa hidup dan memiliki kekuatan buah iblis. So, atas dasar misteri yang masih belum terpecahkan inilah, kemudian tercetus sebuah teori liar di otak kami terkait masalah ini. Menurut pendapat kami, semua misteri terkait siklus reinkarnasi buah iblis ini akan bisa dijelaskan seutuhnya hanya dengan menganalisa kemampuan buah iblis Zomi-Zomi Nominya Brook. Menurut ceritanya Brook, pada manga One Piece chapter 443, ketika masih hidup, satu-satunya kemampuan spesial yang didapatnya setelah memakan buah iblis Yomi-Yomi Nomi adalah dia tidak bisa berenang. Dan setelah dia mati dan hidup lagi, berkat kemampuan bangkit dari kuburnya Yomi-Yomi Nomi, tetap saja kemampuan spesial buah iblisnya hanyalah tidak bisa berenang. Namun, anggapan Brook ini ternyata salah. Setelah time skip, Brook punya kemampuan istimewa yang berkaitan dengan manipulasi jiwa, manipulasi spirit. Spirit Brook bisa bergentayangan bebas keluar dari jasadnya dan kembali lagi kapanpun dia mau. Dan ketika berhadapan dengan para homies yang dihidupkan menggunakan kekuatan buah iblis Soru-Soru Nominya Big Mom, Brook bisa mengoverpower mereka semua hingga pingsan tak sadarkan diri seperti efek kekuatan Hoshoku Haki. Brook juga bisa melukai homies spesialnya Big Mom, Zeus, Prometheus, dan Napoleon menggunakan kekuatan Yomi-Yomi Nominya yang bahkan kekuatan Haki pun tidak bisa melukai mereka. Nah, pertanyaannya sekarang, Brook kan sama sekali tidak memiliki organ dalam tuh. Jika kekuatan buah iblis memang bersemayam di dalam jantung seorang DF user, bagaimana ceritanya Brook yang sama sekali tidak punya jantung bisa tetap hidup berkat kemampuan buah iblisnya? Oleh karena masalah inilah, kami pun kemudian mengambil kesimpulan bahwa apa yang dikatakan oleh Shanks di manga One Piece chapter 19 mungkin ada benarnya. Buah iblis adalah inkarnasi dari iblis laut. Jika memakannya, maka kita akan mendapatkan kekuatan iblis. Tetapi sebagai gantinya, kita akan kehilangan kemampuan berenang karena lautan akan membencimu. Di sini, Shanks bilang bahwa buah iblis adalah inkarnasi dari iblis laut. Jadi seseorang yang memiliki kekuatan buah iblis secara logika adalah seseorang yang kerasukan iblis laut. Dan untuk urusan rasuk-merasuki, hal itu jelas terkait dengan jiwa atau arwah seseorang. Sehingga menurut pemikiran liar kami, kekuatan buah iblis seseorang tidak berasimilasi dengan jasad seorang DF user, melainkan berasimilasi dengan jiwa atau arwah atau spirit si DF user. Makanya seseorang yang memiliki kemampuan spiritual kuat yang disebut Haki bisa menyentuh tubuh asli seorang DF user. Dan makanya, meskipun tubuh Brook sudah tinggal rambut dan tulang belulang, tetapi dia tetap bisa memiliki kekuatan Yomi-Yomi Nomi karena kekuatan buah iblis tersebut berasimilasi dengan jiwanya Brook. Dengan kemampuan spesial berupa bisa masuk lagi ke tubuh Brook setelah kematian pertamanya. Spirit dari Devil Fruit ini hanya berupa spirit, tidak memiliki kesadaran sama sekali. Mereka butuh jiwa manusia sebagai inang yang akan memberinya otak dan kesadaran sehingga potensi kekuatan yang dimiliki oleh Spirit Devil Fruit ini dapat dikeluarkan sepenuhnya. Teori ini kemudian juga bisa dipakai untuk menjelaskan kenapa Vegapunk bisa menghidupkan pedang dan meriam menggunakan kekuatan buah iblis Zoan. Vegapunk memasukkan spirit iblis laut yang bersemayam di dalam buah iblis Zuzu Nomi ke dalam pedang dan jadilah Fang Frit. Vegapunk memasukkan spirit iblis laut yang bersemayam di dalam buah iblis Inu Inu Nomi model Dakshin ke dalam sebuah meriam dan jadilah Lasso. Dan karena Fang Frit dan Lasso lahir dari benda mati yang tidak memiliki jiwa,
Jadinya ketika mereka sudah bisa dihidupkan menggunakan Spirit Devil Fruit, mereka tetap tidak memiliki kecerdasan yang memungkinkan mereka untuk berpikir secara otonom. Mereka tetaplah sebuah senjata yang hanya bisa bertindak berdasarkan perintah dari masternya. Fang Frit hanya bertindak karena perintah dari Spandam, dan Lasso hanya bertindak atas perintah Mr. Four. Nah, Vegapunk mampu melakukan hal tersebut karena dia menerapkan teori tentang lineage factor, yang konon katanya merupakan teori yang menjelaskan tentang asal mula kehidupan, menjelaskan tentang blueprint kehidupan itu sendiri. Dengan kata lain, Vegapunk sudah menemukan unsur pembentuk jiwa, pembentuk arwah, pembentuk spirit. Karena kekuatan buah iblis berasimilasi dengan spirit seseorang, makanya ketika seorang Death User mati, kekuatan buah iblisnya akan keluar dan merasuk ke dalam sebutir buah terdekat yang ada di TKP. Sebutir buah dengan spesifikasi tertentu yang sesuai dengan spesifikasi buah iblis sebelumnya untuk kembali melahirkan sebutir buah iblis. Siklus tersebut akan terus berulang hingga masa yang belum bisa dijelaskan. Nah, terkait dengan siklus ini, karena inti buah iblis berasimilasi dengan spirit seorang DF user, maka Brook yang memiliki kemampuan spesial yang berkaitan dengan jiwa, soul, arwah atau spirit, tentu memiliki peluang untuk bisa menghack perasimilasian spirit dengan iblis laut tersebut. Sederhananya, dengan menggunakan kekuatan buah iblis Yomi Yomi Nominya, Brook bisa mengekstrak, memisahkan spirit buah iblis dari jiwa DF usernya. Sehingga si DF user bisa kehilangan kekuatan buah iblisnya dan kembali hidup seperti manusia normal. Sementara jiwa iblis yang tadinya merasuki tubuhnya bisa dilempar keluar dari tubuhnya oleh Brook dan bereinkarnasi kembali menjadi sebutir buah iblis. Mungkin ini adalah versi advance dari teknik Soul Solid yang sistem kerjanya adalah kebalikan dari teknik personality transplant surgery-nya Trafalgar Law. Dengan menggunakan teknik personality transplant surgery, Trafalgar Law bisa memisahkan jiwa si DF user dengan spirit buah iblisnya, kemudian memindahkan jiwa si DF user ke tubuh orang lain dengan tetap meninggalkan spirit si buah iblis di dalam jasadnya. Makanya, ketika jiwa Smoker dipindahkan ke tubuh Tashigi, Smoker sudah tidak bisa menggunakan kekuatan buah iblis Moku Moku Nominya lagi. Sebaliknya, setelah terperangkap di tubuh Smoker, Tashigi justru jadi bisa menggunakan kekuatan buah iblis Moku Moku Nomi karena jiwa Tashigi jadi berasimilasi dengan spirit si buah iblis Moku Moku Nomi yang tertinggal di tubuh Smoker. Nah, berbeda dengan teknik personality transplant surgery-nya Trafalgar Law, versi advance Soul Solid-nya Brook juga bisa memisahkan jiwa si DF user dengan spirit buah iblisnya. Tetapi yang bisa dipindahkan oleh Brook bukan jiwa si DF usernya, melainkan spirit si iblis lautnya. Lebih tepatnya bukan memindahkan ding, tapi mengusir. Karena Brook tidak bisa memindahkan spirit si buah iblis ke tubuh orang lain atau ke benda mati lain seperti yang bisa dilakukan oleh Dr. Vegapunk. Sehingga setelah spirit si buah iblis terusir dari jasadnya, si DF user akan kehilangan kemampuan buah iblisnya dan kembali menjadi manusia normal. Dengan logika yang sama, maka Brook seharusnya juga punya kemampuan untuk membatalkan keabadian seseorang yang sudah melakukan operasi Ageless Surgery menggunakan kekuatan buah iblis OP-OP Nomi. Karena mungkin mekanisme utama dari Ageless Surgery adalah mengunci jiwa seseorang agar tidak pernah menua dan meninggalkan raganya. Dan Brook bisa membuka kunci tersebut. That's very awesome ability, right? So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.